Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, tetap semangat belajarnya meskipun saat ini sudah siang, sore ataupun malam. Nah, di video pembelajaran kali ini kita bakalan membahas mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Nah, kita ketahui bersama di materi sebelumnya mengenai perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dilaksanakan pada sidang kedua BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang kedua BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. BPUPKI itu diketuai oleh Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Pada saat itu ia membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945 yang beranggotakan 19 orang. Namun di sini saya hanya memaparkan 5 orang saja tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ini. Salah satunya adalah Dr. Andes Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, kemudian Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Prof. Dr. Supomo, dan Abikusno Cokro Sujoso. Nah, langsung saja kita membahas mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Beliau adalah Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Nah, beliau pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 itu, tepatnya di tanggal 11 Juli 1945 membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar pada saat itu. Nah, kemudian di sini peran tokoh perumusnya adalah Insinyur Soekarno. Beliau merupakan ketua panitia perancang undang-undang yang bertugas merancang undang-undang yang terdiri dari 19 anggota tadi. Nah, kemudian dari 19 anggota ini dibentuk lagi panitia kecil perancang undang-undang yang diketuai oleh Supomo nanti. Nah, Insinyur Soekarno ini juga merupakan ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Selanjutnya di sini ada Profesor Dr. Supomo. Beliau merupakan ketua panitia kecil perancang undang-undang. Nah, panitia kecil perancang undang-undang dibentuk oleh Insinyur Soekarno tadi. Nah, beliau juga merupakan anggota tim penghalus bahasa. Jadi di sini dibentuk lagi tim penghalus bahasa yang mana hasil rancangan tentang Undang-Undang Dasar tadi yang telah dilakukan oleh panitia kecil diserahkan kepada tim penghalus bahasa untuk menyempurnakan bahasanya. Selanjutnya di sini ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, beliau merupakan ketua panitia perancang keuangan dan perekonomian yang mana panitia perancang keuangan dan perekonomian ini merumuskan ketentuan pasal-pasal tentang landasan pokok perekonomian dan keuangan negara Indonesia. Nah, hasil rumusannya ini menjelma dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pada ayat pertama berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kemudian ayat kedua berbunyi cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian ayat ketiga berbunyi bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ayat keempat berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berkewawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian selanjutnya di sini ada Abikusno Cokro Sujoso. Beliau merupakan ketua perancang pembela tanah air yang mana hasil rumusannya menjelma dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya di sini ada semangat para tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentu ada nilai-nilai atau perilaku-perilaku dari para tokoh perumus Undang-Undang Dasar
1945 ini yang dapat kita terapkan dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini salah satunya adalah musyawarah dan mufakat. Tentunya tidak akan Undang-Undang Dasar 1945 ini selesai jika terjadi perselisihan, tidak adanya musyawarah serta mufakat antara para pendiri dan perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik, selanjutnya di sini adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Nah, pada saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 pernah terjadi perbedaan paham, yang mana paham nasionalisme dengan paham agama. Jadi, para tokoh nasionalisme itu ingin negara Indonesia itu berlandaskan dengan nasionalisme. Kemudian, para golongan agama ingin Indonesia berlandaskan agama. Nah, namun hal itu bisa diselesaikan karena sikap dan perilaku para pendiri mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Kemudian di sini nilai-nilai atau sikap yang dapat kita teladani adalah pantang menyerah. Tentu para tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ini juga pantang menyerah, kemudian rela berkorban, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, seperti itu. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sikap dan perilaku para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, jika kalian ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar saja ya. Sampai sini pembahasan mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah Ibu jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.